Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari pertama di minggu ini. Mari kita akan memulai lagi firman Tuhan dalam renungan pagi ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari baru yang Kau rahmati. Kami boleh sehat, kuat, dan ada lagi untuk kami menjalani hari ini. Namun Kamu mau melandasi dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun oleh seseorang tahan uji, maka ia akan mendapat upah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita Bapak Ibu adalah Tuhan berdaulat memberkati kita. Nah, bagi Tuhan memberkati adalah hal yang mudah dan sederhana. Namun bagi kita memperoleh berkat Tuhan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Karena Tuhan juga tidak asal-asalan mencurahkan berkat-Nya kepada siapapun. Bagi Tuhan orang yang diberkati itu adalah orang yang menurut Mazmur 24 ayat 4 dan 5 adalah orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dengan kata lain, orang yang diberkati adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan perlu menguji dan memproses kita apakah kita sudah layak dan siap untuk menerima berkat dan kelimpahannya. Sebab jika kita sendiri belum siap dan belum layak, maka berkat dan kelimpahan yang diberikan Tuhan kepada kita justru akan bisa menjadi blunder atau bumerang dalam hidup kita. Ada banyak fakta dan kenyataan membuktikan bahwa banyak orang mengalami kejatuhan iman dan kemudian meninggalkan Tuhan. Justru mereka ada dalam posisi berkelimpahan dan bergelimangan berkat. Mereka menjadi sombong, mengandalkan kekuatan sendiri dan menyalahgunakan berkat yang diterimanya itu untuk kemudian memuaskan keinginan mereka, keinginan daging mereka. Kemudian mendewa-dewakan harta, milik, dan segalanya. Sampai-sampai mereka melupakan Tuhan. Bahkan sampai mereka meninggalkan Tuhan. Maka saudara, ini yang menjadi satu perhatian dan kesadaran penuh terkait dengan berkat Tuhan. Perhatikan saudara, Abraham disebut bapa segala bangsa orang beriman. Dan dia diberkati Tuhan. Namun sebelum Abraham mengalami penggenapan janji Tuhan tersebut, Abraham harus mengalami yang namanya proses dan pembentukan Tuhan. Abraham keluar dari negeri nenek moyangnya. Dia harus bersabar menantikan janji Tuhan selama 25 tahun tentang keturunan itu. Lalu ketika Ishak telah lahir, dia juga diuji lagi. Diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Barulah kemudian kita tahu. Dia sungguh akhirnya menjadi bapa segala bangsa orang beriman. Begitu juga dengan Yusuf. Harus melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Selama 13 tahun dimasukkan sumur, dijual sebagai budak di Mesir, dipenjara karena fitnah istri Potifar. Bahkan Mazmur 105:19-21 berkata, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Wow, itulah kehidupan Yusuf. Kemudian Daud sebelum definitif menjadi Raja Israel Raya, dia harus melewati terpaan masalah dan ancaman maut yang datang silih berganti. Bukan dari orang-orang yang lain, tapi bahkan orang-orang terdekatnya. Namun Daud dapat menerima semua itu dan tidak membalasnya. Yang kemudian membuatnya dia berkemenangan dan akhirnya dia dapat definitif menjadi Raja Israel Raya. Maka artinya saudara, Tuhan itu punya waktu, punya cara dan maksud untuk memberkati setiap kita. Bahwa ada proses yang harus kita hadapi dan lewati sebelum janji berkat-Nya dinyatakan. Dan proses itu bisa saja singkat, tapi bisa saja juga memerlukan waktu yang cukup lama bahkan panjang. Namun yang jelas di sini bukan soal cepatnya atau lamanya atau panjangnya. Melainkan apakah kita memiliki kerelaan untuk siap masuk dalam proses dan pembentukan Tuhan itu. Karena di balik itu pasti kita percaya ada rencananya yang indah dalam hidup kita.
Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Karena itu saudara, tetaplah setia dan jagalah hati kita tatkala kita sedang diproses dan sedang dibentuk oleh Tuhan. Sebab Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ingat bahwa Tuhanlah yang berdaulat memberkati setiap kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kiranya kami sungguh sadari bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak bisa menambahinya. Mari Tuhan tolong agar kami hidup terus melekat hanya kepadamu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.